Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohjeni Safat dari Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada kali ini, saya akan membahas tentang bentuk-bentuk laporan laba rugi pada perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur, serta persamaan dan perbedaannya. Laporan laba rugi dari perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur memiliki struktur yang mirip, tetapi ada beberapa perbedaan yang mendasar terkait dengan jenis bisnis dan komponen biaya yang terlibat. Berikut adalah bentuk-bentuk laporan laba rugi untuk masing-masing jenis perusahaan dan perbedaan serta persamaannya. Yang pertama, perusahaan dagang. Perusahaan dagang berfokus pada jual beli barang, jadi tanpa mengolah atau memproduksi barang tersebut. Struktur laporan laba rugi perusahaan dagang biasanya meliputi yang pertama, pendapatan penjualan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, harga pokok penjualan atau HPP, atau biaya yang terkait langsung dengan barang yang dijual, misalnya harga beli barang dari pemasok. Yang ketiga, laba kotor, pendapatan penjualan atau HPP. Yang keempat, beban operasional, beban yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan seperti biaya administrasi, pemasaran, dan lain-lain. Laba bersih atau laba kotor atau beban operasional. Yang kedua, perusahaan jasa. Perusahaan jasa tidak menghasilkan barang fisik, melainkan menyediakan layanan. Laporan laba rugi perusahaan jasa lebih sederhana dan biayanya terdiri dari pendapatan layanan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari penyediaan jasa. Yang kedua, beban langsung atau biaya yang dikeluarkan untuk memberikan layanan seperti gaji, tenaga kerja langsung, bahan habis pakai, atau biaya lainnya yang langsung berkaitan dengan layanan. Ada laba kotor atau pendapatan layanan atau beban langsung. Beban operasional, beban yang tidak langsung berkaitan dengan penyediaan layanan seperti biaya administrasi, pemasaran, dan biaya umum lainnya. Ada laba bersih, laba kotor, atau beban operasional. Yang ketiga, perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur menghasilkan produk dari bahan baku melalui proses produksi. Struktur laporan laba rugi perusahaan manufaktur lebih kompleks dan mencakup yang pertama, pendapatan penjualan. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk yang telah harga pokok produksi. Total biaya untuk memproduksi barang yang terdiri dari yang pertama, bahan baku untuk membeli bahan mentah. Yang kedua, tenaga kerja langsung, biaya untuk pekerja yang langsung terlibat dalam proses produksi. Yang ketiga, overhead pabrik, biaya yang terkait dengan pabrik seperti listrik, sewa pabrik, dan biaya pabrik lainnya. Harga pokok penjualan atau HPP, yaitu harga pokok produksi yang dipindahkan ke barang yang telah terjual. Laba kotor, pendapatan penjualan atau HPP. Beban operasional, beban pemasaran, administrasi, dan lainnya. Laba bersih atau laba kotor, beban operasional. Persamaan dari ketiga jenis perusahaan memiliki pendapatan, beban, dan menghasilkan laba bersih pada akhir laporan laba rugi. Semua perusahaan menghitung laba kotor yang diperoleh setelah mengurangi biaya langsung yang terkait dengan produk atau layanan yang dijual. Semua jenis perusahaan juga mencatat beban operasional yang terkait dengan kegiatan administrasi dan pemasaran. Perbedaan dari ketiga jenis perusahaan yaitu perusahaan dagang hanya memiliki harga pokok penjualan atau HPP yang merupakan biaya untuk membeli barang dari pemasok tanpa terlibat dalam proses produksi. Yang kedua, perusahaan jasa tidak memiliki komponen harga pokok penjualan atau HPP atau harga produksi, melainkan mencatat beban langsung yang terkait dengan biaya penyediaan. Yang ketiga, perusahaan manufaktur memiliki komponen yang lebih kompleks, yaitu harga pokok produksi yang mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Setelah itu, mereka menghitung harga pokok penjualan HPP berdasarkan biaya produksi yang sudah selesai dan terjual. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada cara masing-masing perusahaan menghitung biaya yang terkait dengan produk atau layanan yang dijual. Sementara persamanya adalah struktur dasar laporan laba rugi yang mencakup pendapatan, biaya, dan laba bersih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.